Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali bersama saya Adelia Putrianingsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas studi kasus tentang penerbitan obligasi internasional oleh perusahaan teknologi SCZ, yang dimana deskripsi kasusnya yaitu perusahaan teknologi SCZ merupakan perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang berencana untuk memperluas operasinya ke pasar Asia Tenggara. Untuk mendukung ekspansinya, perusahaan memutuskan untuk menerbitkan obligasi internasional mata uang lokal di negara-negara target. Adapun asumsinya yaitu ada 4. Yang pertama, perusahaan telah melakukan analisis pasar dan menemukan bahwa ekspansi ke Asia Tenggara memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Yang kedua, tingkat suku bunga di negara-negara target stabil dalam jangka panjang. Yang ketiga, pasar obligasi di negara-negara target memiliki likuiditas yang memadai. Yang keempat, perusahaan telah melakukan mitigasi risiko mata uang dengan melindungi eksposur mata uang asingnya. Dari deskripsi studi kasus tersebut muncullah beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa keuntungan dan risiko bagi perusahaan teknologi SCZ dalam menerbitkan obligasi internasional dibandingkan dengan menggunakan sumber pembiayaan domestik? Keuntungannya, yang pertama, diversifikasi sumber pendanaan. Diversifikasi tidak hanya ketika kita melakukan investasi, tetapi juga ketika menerbitkan suatu efek, contohnya ini obligasi. Dengan diversifikasi sumber pendanaan, dengan menerbitkan obligasi internasional, perusahaan dapat mendiversifikasi sumber pendanaannya sehingga tidak terlalu bergantung pada pasar domestik. Yang kedua, akses ke likuiditas lebih besar. Pasar internasional mungkin memiliki likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan pasar domestik, yang bisa mengakibatkan biaya pendanaan yang lebih rendah. Yang ketiga, reputasi global. Dengan menerbitkan obligasi internasional, tentunya dapat meningkatkan profil dan reputasi perusahaan di pasar internasional atau pasar global. Yang keempat, mengurangi risiko domestik. Ini berhubungan dengan mendiversifikasi sumber pendanaan. Perusahaan dapat mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan kondisi ekonomi di dalam negeri. Jadi jika terjadi sesuatu di dalam negeri, perusahaan masih memiliki sumber pendanaan lain di negara lain. Adapun resikonya, yang pertama risiko valuta asing. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi biaya pendanaan dan nilai pembayaran bunga serta pokok obligasi. Karena berbeda mata uangnya, tentunya akan berbeda pembayaran bunganya serta pokok obligasinya. Yang kedua, risiko regulasi dan hukum. Setiap negara pasti memiliki regulasi pasar modal yang berbeda, dan tentunya perusahaan harus mematuhi peraturan dan hukum di berbagai negara tempat mereka menerbitkan obligasi tersebut, yang bisa jadi menjadi kompleks dan mahal. Selanjutnya, biaya penerbitan lebih tinggi. Karena berbeda mata uangnya, biaya penerbitan dan administrasi obligasi internasional seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi domestik. Selanjutnya, risiko pasar global. Perubahan kondisi ekonomi global bisa mempengaruhi kinerja obligasi dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Risiko pasar globalnya ini hampir sama dengan fluktuasi nilai tukar mata uang, di mana jika kondisi berubah, tentunya risikonya juga akan berubah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana analisis risiko mata uang yang dilakukan oleh perusahaan dalam konteks penerbitan obligasi internasional? Analisis risiko mata uangnya itu ada beberapa cara. Yang pertama, identifikasi risiko. Tentunya dengan mengidentifikasi semua eksposur terhadap valuta asing. Eksposur terhadap valuta asing di sini maksudnya seberapa jauh perusahaan terpengaruh terhadap fluktuasi valuta asing atau faktor-faktor keuangan lainnya, baik itu dari pendapatan, biaya, atau kewajiban dalam mata uang asing. Yang kedua, pengukuran risiko. Menggunakan alat seperti value at risk atau sering disingkat dengan VAR untuk mengurangi potensi kerugian dan dari fluktuasi nilai tukar.
Yang ketiga, strategi lindung diri atau hedging. Ini sudah sering kali kita bahas, yang dimana hedging ini mengunci nilai tukar, mengunci nilai tukar sehingga baik itu fluktuasi menguntungkan maupun merugikan tidak akan terpengaruh ke suatu individu atau perusahaan. Dengan menggunakan instrumen derivatif seperti forward counter, future, opsi, dan swap, ini dapat melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar. Yang keempat, diversifikasi mata uang. Sama halnya dengan tadi, diversifikasi sumber dana. Diversifikasi mata uang ini memilih untuk menerbitkan obligasi dalam berbagai mata uang target untuk mengurangi konsentrasi risiko pada satu mata uang saja. Hampir sama seperti yang tadi kita jelaskan. Selanjutnya, yang kelima, kebijakan manajemen risiko. Menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk terus memantau dan mengelola risiko mata uang secara proaktif. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana peluang ekspansi ke Asia Tenggara dapat meningkatkan nilai perusahaan? Bagaimana ekspansi itu mempengaruhi nilai perusahaan? Peluang peningkatan nilai perusahaan. Peluang peningkatan nilai perusahaan yang pertama, pasar baru dan peluang pertumbuhan. Ekspansi ke Asia Tenggara membuka akses ke pasar baru yang akan berkembang pesat, meningkatkan potensi pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, diversifikasi pendapatan, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik dan diversifikasi sumber pendapatan yang bisa meningkatkan stabilitas dan ketahanan perusahaan. Karena pendapatannya dari berbagai sumber, sehingga ini dapat meningkatkan stabilitas dan perusahaan dapat bertahan dalam kondisi apapun. Yang selanjutnya, skala ekonomi. Ekspansi dapat menghasilkan skala ekonomi yang lebih besar, menurunkan biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas atau keuntungan. Yang selanjutnya, inovasi dan kolaborasi. Masuk ke pasar baru dapat mendorong inovasi melalui kolaborasi dengan mitra lokal dan penyerapan teknologi baru. Selanjutnya, peningkatan nilai saham. Keberhasilan dalam ekspansi dapat meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan nilai saham perusahaan dan kepercayaan investor. Tentu saja dari setiap langkah harus dilakukan dengan analisis risiko dan strategi mitigasi yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan, teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.